Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Selain melantik 6 menteri, Presiden Jokowi juga melantik 5 wakil menteri baru. Setelah mengumumkan 6 menteri baru di Istana Merdeka Selasa sore, Presiden Joko Widodo melantik menteri dan wakil menteri di Istana Negara. Menteri yang dilantik adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sementara wakil menteri baru yang dilantik hari ini adalah Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiarij sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harvik Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Mengingat Khalil Qomas, Menteri Agama, Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6/M tahun 2020 dan seterusnya mengingat dan seterusnya sebagai wakil. Dan untuk mengetahui jalannya pelantikan di Istana Negara, kita bergabung dengan Prilia Carvalho dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Prilia, bagaimana jalannya pelantikan menteri dan wakil menteri tadi pagi? Ini kayaknya rusak deh dia. Ya, kita dan juga pemirsa, pagi tadi Presiden Joko Widodo melantik tepatnya ada 13 pejabat, di mana 6 orang menteri baru dan juga 5 orang wakil menteri dan kepala BNN serta kepala Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove. Pelantikan berlangsung tepat waktu sekitar pukul 9:30 pagi tadi. Dari pantauan kami sejak pagi di Istana Negara, di mana Menteri Menparekraf di mana adalah diduduki oleh Sandiaga Uno ini tiba di Istana Negara sekitar pukul 8 pagi melalui pintu kaca Sekretariat Negara, di mana para awak media sudah menunggu sejak pagi di sana. Namun memang tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Sandiaga Uno terkait pelantikan hari ini. Sandiaga Uno berjanji bahwa usai pelantikan maka dirinya akan kembali ke pintu kaca Sekretariat Negara untuk memberikan sedikit keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu dari pagi. Namun terkait dengan 5 menteri baru yang baru bergabung di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kami memantau bahwa 5 menteri lain ini masuk melalui pintu lain sehingga tidak dapat terpantau oleh kami para awak media di Istana Negara. Diketahui bahwa 6 menteri baru yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin dan langsung dilantik hari ini, di mana yang pertama adalah Tri Risma Harini menduduki jabatan Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi. Yang kedua adalah Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Yang ketiga adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Yang keempat Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Yang kelima adalah Muhammad Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto, dan yang terakhir adalah Sakti Wahyu Trenggono ini menduduki jabatan Menteri Kelautan dan juga Perikanan menggantikan Edi Prabowo yang juga tersandung kasus korupsi. Sedangkan ada 5 wakil menteri yang juga dilantik oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Yang pertama adalah Pahala Mansuri, ini dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN. Sebelumnya Pahala Mansuri menjabat sebagai Direktur Utama BTN. Lalu yang kedua adalah Letjen TNI Muhammad Herindra menduduki posisi Wakil Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah Edward Omar Syarif Hiarij ini menduduki jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat adalah Dante Saksono Harbuwono ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan, dan juga
Harfiq Hasjul Kolbi ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dan kami pantau memang pelantikan di Istana Negara dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pelantikan ke-13 orang ini. Dan selain menteri yang baru bergabung, yakni ada berjumlah 6 orang dan juga Wakil Menteri berjumlah 5 orang, Presiden Joko Widodo juga melantik Kepala BNN baru. Ini adalah Irjen Pol Petrus Reinhard Golose dan juga Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang adalah Hartono Prawiratmaja. Dan kita ketahui bersama, kita dan juga pemirsa, ini bukan reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa jabatannya. Untuk pertama kali pada periode pertama, Presiden Joko Widodo pernah berulang kali mengganti komposisi para pembantunya, dan total saat ini dan juga kali ini merupakan reshuffle kelima yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan perombakan pun beragam, mulai dari langkah perbaikan manajerial pemerintahan, ada juga terkait dengan memperkuat sinergi dan juga koordinasi lintas kementerian, hingga ada para pembantunya yang terjerat kasus korupsi. Kalau bisa kita flashback lagi yang kita dan juga pemirsa terkait kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan perkenalan awal bagi menteri baru, ini berjumlah 6 orang. Ini ada hal yang menarik di mana semua menteri baru ini menggunakan pakaian yang sama, yakni adalah kemeja putih dan juga jaket berwarna biru. Ternyata ada alasan terkait dengan samanya outfit yang dipakai oleh 6 menteri baru ini, di mana disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden Bey Mahmudin menyampaikan bahwa seragam jaket yang dikenakan para calon menteri tersebut memiliki arti, di mana jaket sendiri ini dibuat dengan bahan yang ringan dan juga nyaman dipakai, sehingga kalau musim panas ini tidak akan membuat panas ataupun juga gerah, dan juga kalau hujan pun bahan dari jaket tersebut merupakan bahan yang anti air, sehingga memang ini dapat digunakan di segala musim. Ini artinya bahwa dalam situasi ataupun juga kondisi apapun, para menteri siap bekerja tanpa halangan apapun. Terkait dengan warna biru yang dipilih, ini menimbulkan kesan cerah, eye-catching, dan juga ceria, serta semangat. Kalau kemeja putih sendiri tidak usah kita bicarakan lagi, dikarenakan memang simbol dari kemeja putih ini merupakan kemeja yang sehari-hari digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam bekerja ataupun juga melakukan belusukan ke masyarakat. Perkenalan menteri juga kemarin dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana kita ketahui bahwa salah satu menteri baru yakni Sandiaga Uno juga sebelum dikenalkan sebagai menteri yang baru bergabung di Kabinet Indonesia Maju ini beberapa waktu yang lalu ataupun juga divonis memiliki penyakit ataupun juga terpapar COVID-19, sehingga memang perlu adanya perawatan dan tes swab yang ketat sebelum Sandiaga Uno ini diizinkan masuk ke dalam lingkungan Istana Negara. Itu pun juga berlaku kepada semua menteri baru yang dikenalkan oleh Presiden Joko Widodo. Para menteri wajib melakukan tes swab sehingga hasilnya dipastikan negatif, sehingga setelah hasil negatif tersebut keluar maka boleh diizinkan berada di lingkungan istana dan juga berada di sekitaran Presiden Joko Widodo. Kalau kita berbicara terkait dengan dampak reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mengganti beberapa menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju, ini memiliki sejumlah dampak, terutama bagi dampak ekonomi. Ini merupakan ataupun juga kita lihat memiliki dampak yang positif. Kalau kita lihat bahwa untuk pergerakan IHSG pagi tadi memang IHSG langsung tancap gas, di mana IHSG naik hampir 1%, melesat di level 0,93%. Kita ketahui bahwa ini merupakan hal yang ataupun juga sinyal-sinyal positif, di mana para pelaku usaha ini memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dalam merombak jajaran ataupun juga para pembantunya, sehingga diharapkan ini dapat menjadi hal yang baru dalam proses kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan memang kalau kita berbicara lagi dampak reshuffle terhadap rupiah, kalau kita berkaca pada awal-awal periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama, di mana pertama kali reshuffle dilakukan, ini ada beberapa yang diganti, yaitu adalah Luhut Bin
Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan menjadi Menko Polhukam menggantikan Tejo Edi Purjianto. Ini tepat di mana reshuffle dilakukan. Nilai tukar rupiah melemah 1,36% melawan dolar Amerika Serikat dan dalam 2 hari sebelumnya rupiah juga membukukan pelemahan. Namun untuk reshuffle kali ini, reshuffle kelima yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini kita lihat bahwa pagi tadi nilai tukar rupiah dibuka menguat. Ini naik 27,5 poin atau 0,19%. Ini ke level 14.177 per dolar Amerika Serikat. Anggita. Ya, Prilia, lalu komitmen kerja apa saja dari ke-6 menteri yang baru dilantik ini? Ya, kita dan juga pemirsa, memang ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para awak media terkait dengan bagaimana para menteri dan juga para wakil menteri yang baru bergabung ini dihubungi oleh Presiden Joko Widodo dan juga apa komitmen dan fokus kerja mereka dalam beberapa tahun ke depan mendampingi Presiden dan juga Wakil Presiden hingga tahun 2024. Kami mendapatkan informasi ataupun juga setelah pelantikan para 6 menteri ini menyampaikan visi dan misi mereka dan juga menceritakan bagaimana mereka awal diajak oleh Presiden Joko Widodo bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Untuk Menteri Budi Gunadi yang menduduki posisi Menteri Kesehatan, dirinya mengatakan bahwa akan bekerja langsung setelah pelantikan, terutama terkait dengan penanganan COVID-19. Pidatonya pun tidak jauh berbeda disampaikan tadi dengan kemarin pada saat Presiden Joko Widodo mengenalkan para menteri ini, di mana Budi Gunadi akan bekerja sama dengan asosiasi dan juga pemerintah daerah serta seluruh komponen bangsa dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan publik yang juga ujungnya akan bersama-sama bekerja untuk mengatasi pandemi yang terjadi di tanah air. Selanjutnya adalah Menteri Tri Risma hari ini yang menjabat sebagai Menteri Sosial. Ini pun juga tidak jauh berbeda pidatonya dengan yang disampaikan pada perkenalan awal kemarin oleh Presiden Joko Widodo. Terkait bagaimana dirinya dihubungi oleh Presiden, Risma menjawab bahwa dirinya dihubungi pada hari Senin dan pada hari Selasa pagi sudah tiba di Jakarta untuk langsung menemui Presiden Joko Widodo, di mana yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah poin penting yang disampaikan. Risma selaku Menteri Sosial akan memiliki 4 prioritas kinerja, di mana yang pertama adalah perbaikan data untuk penerima bantuan sosial. Ada juga yang kedua, program pemberdayaan bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin. Yang ketiga adalah program pemberdayaan bagi keluarga miskin bekerjasama dengan sejumlah kementerian. Dan yang terakhir adalah jaminan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak terlantar. Kita harapkan Anggita dan juga pemirsa bahwa ada wajah-wajah baru dalam kepemimpinan menteri dan juga wakil menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia ke depannya. Anggita. Baik Prilia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.